Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, salah satu bisa mungkin berdoa ya. Mari duduk siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menggunakan cara masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Oke, di sini Bapak presensi dulu ya. Ya Pak, masih Immanuel, Hadir. Ali, Ya. Alex, Hadir Pak. Hafiz Iwanu, Hadir Pak. Farid, Hadir Pak. Karama, Hadir Pak. Andika, Hadir Pak. Saka, Hadir Pak. Dwi, Hadir Pak. semuanya masuk ya berarti ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasanya emang agak kurang ya, Bapak juga lagi sakit. Jadi kalau suaranya kurang jelas, mohon dimaafkan ya. Oke. Hari ini kita akan belajar parameter pemotongan mesin buku. Ada yang tahu apa itu parameter pemotongan mesin buku? Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Nah, parameter pemotongan mesin buku ini penting ya untuk kalian sebagai anak pemesinan, karena nanti kalian akan menghadapi mesin buku setelah kita mempelajari ini. Jadi kita perlu tahu dulu apa yang harus kita hitung sebelum kita memulai praktek di bengkel nanti. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ya, anak-anak yang pertama itu bisa menyebutkan jenis-jenis parameter pemotongan yang digunakan dalam proses bubut, terus menghitung nilai setiap parameter pemotongan dengan menggunakan rumus yang benar. Ketiga, menentukan parameter pemotongan yang sesuai berdasarkan jenis material dan kondisi pengerjaan. Yang terakhir, menganalisis pengaruh parameter terhadap kualitas hasil dan efisiensi proses pembuatan. Nah, langsung ke pengertiannya ya. Pengertiannya, parameter pemotongan adalah sekumpulan nilai-nilai teknis yang digunakan untuk mengatur kondisi kerja mesin bubut agar proses penyayatan berlangsung optimal, aman, dan efisien. Fungsinya sendiri itu adalah pertama, mengatur kecepatan penyayatan material. Jadi pada proses pembubutan kita bisa menggunakan bahan kerja itu bermacam-macam ya, ada yang aluminium, besi, ataupun nilon misal untuk praktek. Dan kita harus mengatur kecepatannya itu yang sesuai agar hasilnya juga maksimal itu. Yang kedua ada menentukan kualitas permukaan benda kerja. Nah, di sini itu menentukan kualitas permukaan benda kerja itu kehalusannya ya teman-teman. Jadi kehalusan suatu benda kerja itu ditentukan dari parameter yang kalian hitung itu. Yang ketiga, mengoptimalkan umur pahat dan waktu produksi. Waktu pahat itu umur pahat yaitu pahat yang kalian gunakan itu agar gak cepat tumpul gitu kalau kalian melakukan pembubutan. Misal kalau kalian membubut bahannya keras tapi pahat kalian dipaksa untuk pahat membubut yang dalam, itu kan pasti panas ya. Nah, itu pasti mengakibatkan pahat kalian jadi tumpul. Terus menghindari getaran dan keausan berlebih pada pahat, itu juga berpengaruh ya teman-teman. Lanjut. Nah, kita langsung masuk ke jenis-jenis pemotongannya. Bisa diperhatikan ya, ini penting untuk kalian ya. Yang pertama itu ada cutting speed, pengertian jarak yang ditempuh oleh titik potong pahat terhadap permukaan benda kerja dalam 1 menit. Kemudian itu ada ini, PC sama dengan P kali D kali N. Bapak tulis saja ya, nanti ada tugas juga buat kalian. Nah, di sini adalah kecepatan potong, satuannya itu meter per menit.
dan D itu diameter dari benda kerja itu. Terus N adalah putaran spindle. Nah, faktor yang mempengaruhi cutting speed ini atau kecepatan potong yaitu jenis bahan benda kerja, jenis pahat, juga kondisi pendingin dan jenis pekerjaan. Dampaknya kalau cutting speed kalian terlalu tinggi, pahat kalian cepat aus karena benda itu berputar cepat dan pahat kalian terus memahat ke benda itu kan. Nah, pahat kalian itu jadi panas dan tumpul jadinya. Terus kalau PC-nya terlalu rendah, hasil permukaannya kasar karena gerakan kalian itu lambat, jadi mengakibatkan benda kalian itu jadi kasar. Nah, itu PC itu bisa dilihat yang ini ya, putaran ini ya. Langsung ke contoh soal. Contohnya bisa Bapak jelaskan dulu yang pertama ya. Sebuah benda kerja dengan diameter 60 mili. Terus ada bubut menggunakan mesin bubut dengan kecepatan spindle sebesar 400 rpm. Ditanya VC itu tadi apa, teman-teman? Kecepatan 500. Benar sekali, Mas Iman. Nah, Bapak contohin ya. Jadi seperti ini. Rumusnya tadi P kali D kali N per 1000. Nah, terus masukkan angkanya. P itu nilainya berapa? Ada yang tahu? P 3,14. benar. Oke, Mas Iman. Kali 60 kali 400 per 1000. Oke. Di sini tuh hasilnya langsung aja ya. PC sama dengan 75,56 meter per menit. Nah, seperti itu ya cara ngitungnya. Oke, nanti ada tugas juga, kalian harus paham loh. Nah, lanjut ke parameter yang kedua, ada spindle speed atau banyaknya putaran benda kerja terhadap pahat dalam 1 menit. Rumusnya ini. Rumusnya N sama dengan 1000 dikali PC atau tadi cutting speed dibagi P kali D atau diameter. Nah, fungsinya itu mengatur seberapa cepat benda kerja berputar di mesin. Jadi itu ada parameternya di mesin itu, bisa disetting ya, mau kecepatan 100 atau sampai 1000 bahkan bisa. Terus catatan limit dan nilai N tergantung pada diameter benda kerja dan kecepatan potong yang diinginkan. Oke, ada contoh soal lagi, Bapak contohkan lagi nggak apa-apa. Ini kalian juga ada saatnya maju ya. Sebuah benda kerja berdiameter 80, berarti D-nya 80 meter, dibubut dengan kecepatan potong sebesar 50 meter per menit, atau VC-nya itu 50 meter per menit. Ditanya nilai N-nya berapa? Sama dengan sesuai rumus tadi, 1000 dikali PC per P kali D. N-nya 1000 dikali PC nya tadi 50 per P-nya 3,14 dikali D-nya 80. Hasilnya adalah
198,9 satuannya RIM atau revolution per menit. Oke Mas Iman. Oke kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke parameter berikutnya, ada bit rate atau jarak yang ditempuh oleh alat setiap satu kali putaran benda kerja. Ini jadi gerakan kalian lurus ke samping sini, itu namanya bit rate. Rumusnya F sama dengan L per N. L per N. Fungsinya yaitu mengatur tebal, serpihan, dan kasaran permukaan hasil bubur. Dan dampaknya, jika fitrat kalian itu besar nilainya, permukaan kalian itu jadi kasar karena gerakan kalian itu keburu-buru gitu loh, cepet-cepet buat sampai ke ujung bendanya. Terus gaya potongnya besar. Nah, kalau F kalian itu terlalu kecil, waktu pemotongannya lama, tapi hasilnya itu akan halus. Dan juga ada dampak negatifnya itu bahan kalian cepat tumbuh. Nah, ini karena soalnya gampang, ada yang mau maju ya? Boleh kalau ada yang mau maju, nanti dapat nilai tambahan ya. Ini sudah diketahui semua, tinggal kalian masukin ke rumusnya. Nah ini ya, sama dengan F per N. Ada yang mau maju? Ya, Mas Iman, mau maju silakan Mas Iman. Diketahui L nya. Boleh diketahui sih. Ya, kita dulu. L nya sama dengan 150 mm. Terima kasih Mas Iman. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Iman semuanya. Ini jawabannya benar ya Mas Iman tapi udah paham nih sampai sini. Lanjut ke parameter selanjutnya teman-teman. Additive of cut atau jarak antara permukaan benda kerja sebelum dan sesudah disayat. Jadi pemakanan kalian masuk ke dalam dan keluarnya tahap itu berapa gitu. Nah rumusnya itu ada ini, A sama dengan D1 atau diameter awal ya, terus dikurangi D2, diameter akhirnya berapa dibagi 2, seperti itu. Oke. Fungsinya itu menentukan jumlah material yang diambil setiap lintasan bahan. Jadi seberapa dalam kalian akan melakukan satu sayatan itu untuk benda kerja. Nah, dampaknya jika A terlalu besar, getaran meningkat karena benda kerja yang kalian pahat jika itu terlalu dalam, getaran pada mesin itu jadi kuat gitu loh. Sama bahannya cepat rusak karena panas juga. Terus jika A terlalu kecil, efisiensi kerjanya rendah karena kalian tuh akan lambat menyelesaikan tugas itu atau pekerjaan itu. Nah, kisaran umumnya itu ya sebenarnya
antara 0,2 mm sampai 1 mm. Nah, lanjut. Ada contoh soal lagi. Siapa yang bisa mengerjakan? Boleh kalau mau dihitung dulu. Saya Pak. Oke, Mas Hafiz Iwanu, silakan lanjutin Pak Pra. Ayo. Oke, diketahui dulu. Jadi angka awalnya 50 benar. Terus banyaknya jadi 40. Ya. Makanya masukin rumusnya. Berapa? Oh ya, terus dulu. Apa? Ya, lanjut. 50 dibagi 2. Jadi 50 kali 46 meter dibagi 2. Oke. Ya, Mas Hafiz. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Hafiz. Ya, jawabannya benar ya. Itu 2 mili. Nah, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu ada hubungan antar parameter. Jika parameter kecepatan potong kalian nilainya tinggi, dampak positifnya waktu potongnya cepat, tapi ada negatifnya juga, pas kalian cepat haus. Terus putaran spidol, jika nilainya tinggi, nilai hasil permukaannya halus, tapi getaran pada mesin meningkat. Yang ketiga ada gerak makan atau feed rate. Nah, kalau nilainya tinggi, prosesnya cepat, namun permukaannya jadi kasar. Nah, terus ada yang keempat, kedalaman potong. Nah, ini kalau nilainya tinggi, materialnya cepat habis, namun daya potongnya tinggi. Nah, lanjut ke berikutnya, faktor yang mempengaruhi penentuan parameter. Yang pertama, jenis bahan kerja. Jadi di bengkel nanti kalian nggak cuma pakai besi ya, bisa aja pakai kuningan ataupun aluminium buat praktek nanti. Nah, itu perlu dihitung pakai parameter yang tadi. Jadi kalian harus paham ya mengenai yang tadi itu. Terus jenis bahan, yang kedua jenis bahan ada di bengkel ada HSS, karbida ataupun keramik juga ada. Terus ketiga jenis pekerjaan di buku itu yang utama itu ada lurus, tirus, alur, dan kuil. Terus faktor yang mempengaruhi lainnya itu ada kondisi mesin dan pendinginan. Itu tergantung mesin. Jadi misal tadi ada kecepatan spidol hasilnya segini, tapi di mesin itu nggak ada settingan nomor segini. Kalian bisa cari yang terdekat. Misal ada yang 100, ada yang 200. Nah, dari 198 ini paling dekat kemana? Ke 200. Nah, ya. Informasi ya. Gak apa-apa. Terus pendinginan itu pemakaian cooler. Ketika kalian melakukan pembukutan, kalian bahannya besi, kalau nggak pakai cooler, akibatnya apa teman-teman? Panas ya, benar. Jadi bedanya sama bahannya panas ya. Jadi Pakai bisa tumbuh. nah itu benar juga Mas Agus. Terus kelima, kualitas permukaan yang diinginkan. Jadi kalian kualitas permukaan yang diinginkan ini yaitu ketika kalian masih pembukutan biasa atau mengurangi diameter, kalian bisa
apa namanya, pembuktiannya itu bisa dalam nggak apa-apa, tapi kalau kalian sudah sampai finishing, kalian harus ambil sedikit pembukutan dan gerakan kalian itu harus lambat supaya hasilnya itu halus, gitu ya teman-teman. Berikutnya ada analisis dan evaluasi pengaruh parameter terhadap hasil permukaan. Nah, kombinasi PC atau tadi itu cutting speed dan F feed rate itu rendah, hasilnya pasti akan halus. Karena ketika kalian cutting speed atau kecepatannya itu cepat dan feed rate kalian itu gerakannya lambat-lambat, hasilnya pasti akan halus teman-teman. Dan kalau kombinasi FC-nya rendah tapi feed rate-nya tinggi, permukaannya akan kasar. Misal bedanya gerakannya lambat, putarannya terus kalian ini apa namanya, feed rate-nya tinggi atau cepat-cepat, itu pasti kan hasilnya kasar ya teman-teman. Yang kedua ada pengaruh parameter terhadap umur bahan. Bahan tahan lama jika BC atau cutting speed kalian dan A atau B heat of cut itu diatur moderat atau seimbang lah. Jadi kecepatan benda kalian di mesin itu disesuaikan dengan kedalaman potong kalian. Dan juga yang kedua ada penggunaan coolant untuk memperpanjang umur bahan biar enggak cepat tumpul ya. Nah, ketiga ada kesalahan umum. Kesalahan umum itu biasanya yang biasa terjadi di bengkel ya. Ada mengabaikan kondisi bahan tumpul. Dan kalau kalian bahannya tumpul tapi kalian tetap maksa, hasilnya apa teman-teman? Tetap maksa berbubut bahannya tumpul nih. Udah halus. Nah, benar sekali Mas Andika. Pak, jadi hasilnya nggak maksimal ya, ibaratnya ya. Kalian maksa buat membubut padahal bahan kalian itu nggak lancip. Terus yang kedua ada menggunakan parameter tanpa memperhatikan bahan. Nah, kayak yang tadi, misal benda kalian baja karbon, tapi gerakan pemakanan kalian banyak, itu pasti kan ada resiko ya bisa bahannya patah atau tumpul, itu kan ada. Terus yang ketiga tidak menyesuaikan pendingin saat pemotongan gerak, itu juga ya kayak tadi itu. Jadi kalian harus pakai coolant ketika melakukan pembubutan pada benda kerja yang keras, seperti itulah. Terus lanjut ada ketiga dalam pembubutan. Yang pertama kita gunakan alat pelindung diri. Yang pakai wear pack ya biar kalian nyaman leluasa geraknya. Tapi jangan pakai pakaian yang gombrong-gombrong atau yang kebesaran, itu kalian bisa nanti nyangkut di mesinnya gitu loh. Terus kacamata biar kalian enggak apa kena percikan itunya apa geram, yang benar Mas Karaman. Terus sama sepatu safety buat kaki kalian biar nggak kena geram juga, kan geram itu kalau jatuh kan biasanya panas ya kondisinya ya. Terus yang kedua periksa kencangan benda kerja dan bahan sebelum mulai. Nah, kalau kalian mau masang benda kerja, apa namanya, penguncinya itu masih nyangkut di caknya itu, pasti pas jam waktu kuncinya di caknya itu kalian langsung muter mesinnya, akibatnya apa teman-teman? Nah, apa tadi? Meletek atau terlempar ya, nanti bisa ke arah kita, itu bahaya sekali ya. Jadi misal kalian nanti kelompok di bengkel, kalian harus saling mengingatkan sesama anggotanya ya, kalau apa-apa itu harus dikondisikan. Misal itu belum dicabut nanti kuncinya bisa terlempar, bahaya juga kan. Terus jangan menyentuh benda kerja saat berputar. Ya, siapa yang pernah menyentuh benda kerja saat berputar? Wah, ini termasuk orang kuat ya itu ya. Jangan dilakukan nanti saat praktek, bahaya nanti. Resikonya ya tanggung sendiri ya nanti ya. Terus keempat, matikan mesin sebelum pengukuran dan pembersihan. Jadi itu bentuk dari penilaian sikap ya. Kalian pembersihan itu tanggung jawab kalian, sudah menggunakan mesin itu kalian harus siap membersihkan juga ya. Terus lanjut ya. Nah, ada latihan soal 1 sampai 3 itu ada perhitungan.
Nah, kalian bisa tentuin, oh ini tadi pakai rumus yang mana, terus bagaimana nanti masukkan ke rumusnya. Nah, yang kedua juga seperti itu, ketiga juga seperti itu. Nah, yang keempat nanti bisa salah satu menyebutkan saja apa itu, jelaskan pengaruh kombinasi parameter tersebut terhadap kualitas permukaan dan umur air saat dengan saran. Seperti itu ya. Bapak kasih waktu 10 menit cukup? Oke, cukup ya. Gimana Mas Hafiz? Itu kan aman ya? Oke, udah mulai ngerjain ya. Mas Iman, siap maju lagi apa mau ngasih ke teman-teman? Kasih yang teman-teman aja. Oh, Jawabannya. boleh. Ya nanti kalau maju kalian pasti dapat kira tambahan ya. Di Bapak catat teman aja. Mungkin Mas Agus mau memulai nomor 1. Kita masih Oh, oke, aman. Tak tungguin. Ini Bapak hapus dulu ya, nanti kalian kerjainnya harus sudah paham yang tadi. Mas Rana mungkin mau maju nomor 1, ayo. Oh, masuk gitu. izin mengerjakan Mas nomor 1. Oke, silakan Mas. Bang, itu berarti dari kebenaran ini. Silakan. Nomor 1 ya, Pak. Dibaca dulu kalian. Kalau satu sebelum berjalan kerja perkiraan 60 mm dikumpul dengan kecepatan putaran spidol 800 km. Itu kecepatan total dalam 1 meter per menit. Tadi kecepatan total rumusnya apa Mas Agus? Ditulis. DC P kali D kali F per 1000. Oke, benar. Diperhatikan ya teman-teman. Ya, kalian sudah paham ini. Habis nanti maju. Siap? Siap ya?
buka spidolnya ini. Ini spidolnya mati bagaimana ini? Tepuk tangan untuk Mas Agus. Ya, keren Mas Agus. M21. Kita bahas sedikit ya. Tadi D-nya diameter benda kerjanya yaitu 60 mm. Terus kecepatan spidolnya dibutuhkan 800 rpm. Ini tadi rumusnya tadi sudah dimasukin benar. Pi kali D kali N per 1000 meter per menit. Terus ini dihitung satu persatu, 60 kali 800 ini benar. Oke, ini pembilannya ini benar. Oke, benar banget Mas Agus, keren. Karena waktunya sudah nggak cukup, mungkin nomor 2, 3, sama 4 bisa dijadikan PR ya. Minggu depan kita pertemuan lagi bahas ini sebentar, nanti kita lanjut ke bengkel mesin buat praktek gimana sih parameter ini diimplementasikan di bengkel. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, closing statement dari saya, kalian semangat ya menghadapi sekolah ini dan mata pelajaran ini, karena ini SMK jurusan kalian harus sungguh-sungguh. Nantinya kalian akan kerja di industri, ini akan digunakan juga nanti. Ya, semangat untuk semuanya. Ini dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.